Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua. Saya Ronald, juga teman saya Tantri di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Senyumnya manis sekali hari ini kamu. Senyum boleh manis, Kang. Tapi manisnya disenyum aja ya. Kenapa gitu? Jangan sampai kemudian manisnya dibawa-bawa ke penyakit. Wah, diabetes dong itu. Ingat loh, Kang, ngomongin soal diabetes itu ibu segala penyakit loh. Oh iya, betul. Diabetes, kadar gula yang tinggi dalam darah itu yang akan menjadi bahasan kami kali ini. Hati-hati dengan komplikasinya ya. Seperti biasa ada Bang Faidon di sini bersama kami. Hai Bang Faidon. Hai Kang Ronald, Mbak Tantri. Bang Faidon juga manis senyumnya sih. Itu dia. Oke, nah ini ada yang mau bertanya. Bang Faidon fansnya banyak loh, Tantri. Boleh, tapi ibu-ibu semua. Boleh. Kita langsung ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Kalimantan Barat, Pontianak. Saya pemirsa setia Go Healthy. Saya punya gula, diabetes, udah lama. Kepengen bagaimana cara untuk menurunin gulanya. Terima kasih. Tadi mungkin Anda pemirsa ingin juga ada pertanyaan mengenai kesehatan lainnya, silahkan loh kirimkan video Anda ke Go Healthy, nanti akan kami tayangkan video Anda untuk langsung ditanyakan di acara ini. Betul, tentang diabetes ini penting sekali nih Bang Faidon, karena kita tahu betapa bahayanya komplikasi dari diabetes, betul kan? Betul Kang Ronald, Mbak Tantri, dan tentu pemirsa di Indonesia juga ingin tahu penjelasan saya selain untuk menjawab Ibu Sri. Sebetulnya saya udah punya nih ya Bu Sri dan ibu-ibu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Ini adalah jawabannya atas pertanyaan Bu Sri. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, saya menjelaskan sesuatu dulu. Boleh apa boleh? Boleh. Oke, kita lihat dulu layar kita. Jadi gini, saat ini kita punya data bahwa secara global itu ada 422 juta orang hidup dengan diabetes tahun 2014. Di Indonesia sendiri menurut data dari IDF, tahun 2013 itu ada 9,1 juta jiwa, tahun 2017 ada 10,7 juta jiwa, dan WHO memperkirakan tahun 2030 itu akan menjadi 21,3 juta jiwa, dan ini datanya ada di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini bukan data kaleng-kaleng, bukan main-main ini. Ini yang sangat serius. Ini pun yang mungkin terperiksa. Iya. Yang nggak mau periksa nih mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah barangkali lebih banyak nggak mau periksa, ntar bisa jadi tiba-tiba udah jadi komplikasi kan gitu. Kalau sudah sampai komplikasi, nah diabetes itu kita bisa sebut dengan cardiovascular disease, penyakit jantung pembuluh darah. Artinya ketika kena diabetes, pembuluh darah bisa menyumbat, ya ada sumbatan dan bisa menyempit. Artinya bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke. Bisa kena gagal ginjal, bisa punya masalah reproduksi, pada laki-laki vitalitasnya turun, dan ini tentu bukan sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau kena semuanya nih. Waduh, satu aja udah susah, Bang Faidon. Betul. Terus kemudian kita kan katanya pakai obat. Ya. Nah, dokter pun selalu mengingatkan ya, Bapak Ibu di rumah coba ingat-ingat kata dokter Anda, pasti dokter menyarankan obatnya dipakai, tapi Anda harus mau mengubah gaya hidup. Karena kalau nggak mau mengubah gaya hidup, penyakitnya akan tetap progres dan berjalan terus. Sebetulnya salah satu teori dari diabetes adalah faktor genetika atau faktor keturunan. Jadi ada orang makannya sama dengan satu orang yang lain, yang satu kok bisa jadi diabetes, yang satu enggak. Ternyata yang satu tuh karena punya faktor genetika atau faktor keturunan. Tapi ada orang yang tidak punya faktor keturunan pun bisa jadi diabetes ketika dia mengalami kegemukan. Nah, banyak orang yang sampai umur 30, 40, 50 nggak apa-apa, tentunya umur 50 ketika badannya jadi berat, dia jadi diabetes. Kenapa bisa begitu? Karena hormon insulin yang bertanggung jawab memasukkan gula ke dalam darah tidak bisa bekerja pada orang yang mengalami lemak yang tinggi. Jadi memang nanti salah satu solusinya adalah hidup sehat, yaitu olahraga dan makan sehat. Nah, cuman kali ini kita mau bicara makan sehatnya dulu. Makan sehat kita untuk yang fokus di diabetes makan ya. sehat ya. Oke. Jadi ini tipsnya buat ibu-ibu sekalian, termasuk Ibu Sri. Yang pertama adalah kita makan buah yang memperlambat kenaikan gula darah. Yang pertama adalah timun. Nah, timun ini kita makan sebelum makan, ya, dimakan ya. Sebelum makan. Sebelum makan. Jadi kita mau makan nasi, sebelum makan nasi kita makan timun. Nah, kedua selain timun adalah apel. Ya, jadi apel ini juga membantu memperlambat kenaikan gula darah. Harganya relatif ekonomis, dan ini membantu memperlambat kenaikan gula darah. Selain membantu menurunkan kolesterol, selain membantu untuk menjaga kesehatan jantung, ginjal, otak kita secara alami. Nah, yang berikut, tips yang berikut untuk Anda adalah kita memilih karbohidrat yang sehat. Jadi kalau kita memilih karbohidrat ini,
gula darah kita naiknya lebih lambat. Contohnya adalah misalnya kita makan pakai beras merah. Ya. Jadi bukan beras putih, tapi beras merah karena seratnya masih banyak. Kalau misalnya Anda bosen nasi merah atau pengen ada variasi yang lain, nah Anda bisa menggunakan oatmeal. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang berikut adalah roti gandum, ya. Pilih yang banyak seratnya. Bagi Anda yang suka roti, bukan roti putih biasa, tapi roti gandum, nanti kita bisa gunakan butter. Butter itu nanti membantu memperlambat kenaikan gula darah. Nah, yang berikut adalah kentang, tapi tentunya bukan kentang goreng, ya. Tapi kentangnya kita rebus, kita konsumsi untuk sebagai salah satu sumber karbohidrat. Tetap gunakan ilmu namanya tes dan ukur. Tes dan ukur adalah apa? Apa yang cocok buat kita terusin, yang nggak cocok kita ganti. Jadi kadang-kadang pas kita makan mungkin perut kita nggak enak, atau kita makan gula darah kita masih tertinggi, kita bisa tukar. Ya, jadi ini adalah salah satu cara yang membantu kita mengontrol gula darah. Dengan demikian kita bisa mencegah komplikasi akibat tingginya kadar gula darah di dalam tubuh kita. Oke. Menarik apa menarik? Menarik. Masih mau tips yang lain apa enggak? Mau. Ini masih penasaran yang ini. Ya boleh, nanti tips ini akan saya bagikan, tapi tentu setelah yang satu ini dulu. Bisa aja nih Bang Faidul nih. Penasaran. Karena saya sama Tante juga nggak tahu ini apa yang ada di balik penutup ini ya. Iya. Kita Oke. kasih kesempatan juga kepada pemirsa, siapa tahu ada yang mau mengubah makanannya sekarang. Begitu tahu tipsnya kan soalnya. Iya, silakan. Kita akan bahas lagi mengenai bagaimana caranya kita memilih makanan yang baik untuk Anda mencegah diabetes ya. Jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Kita kembali di Go Healthy, cara tepat hidup Hidup sehat. sehat. Masih pengen tahu tips berikutnya, bagaimana caranya kita untuk bisa mengontrol gula darah? Nah, Tapi ini dari makanan-makanannya, jadi jangan sampai kita salah mengkonsumsi makanan hanya memanjakan lidah saja. Nah, Betul. Enak di lidah, nikmat di mulut, tapi ternyata buat kesehatan nggak bagus. Jadi Kang Ronald, Mbak Tantri, dan pemirsa di Indonesia, saya ingatkan bahwa makan buah sebelum makan, timun dan apel membantu memperlambat kenaikan gula darah. Ya. Oke. Kedua, ketika kita makan beras merah, ya kita makan oatmeal, kita memilih makanan yang tidak meningkatkan gula darah tinggi. Oke, jadi udah dua nih. Nah, yang ketiga, berikutnya. ini dia. Bantuin aku, bantuin. Penasaran apa sih? Penasaran? Yes. Ini adalah herbal yang membantu mengontrol kadar gula darah dan membantu agar insulin bekerja lebih optimal. Jadi yang pertama adalah kayu manis. Ya. Kayu manis ini adalah salah satu kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa. Dia rempah-rempah yang wangi, Ya. dan kalau misalnya nanti kita taruh di kopi atau kita taruh di teh, jadi kopi ini nggak usah pakai gula lagi. Ya. Jadi ini seperti obat diabetes yang membantu kontrol gula darah. Jadi ada obat-obatan diabetes kan orang suka makan tuh. Ya, Nah kita ya. mengkonsumsi kayu manis sama kopi begini, terus kita ngemil ubi, singkong, kita seperti makan obat diabetes alami. Nah kemudian yang berikut adalah jahe. Ya. Banyak orang berpikir jahe hanya untuk anti mual, ya kan? Jahe hanya untuk mencegah hipertensi. Ternyata jahe juga membantu kontrol gula darah. Kemudian jahe juga membantu mengencerkan darah secara alami. Jahe juga adalah anti peradangan yang kuat, membantu mencegah kanker secara alami. Ya. Jadi kalau kita konsumsi jahe misalnya, atau dicampur dengan kopi jahe boleh. Ya. Ya, kopi jahe pakai kayu manis, kemudian kopi jahe pakai teh, atau atau teh jahe dengan lemon, misalnya seperti itu, adalah salah satu contoh minuman yang sehat dan enak, dan sehingga kita bisa membantu kontrol gula darah dan kita bisa membantu untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes tadi. Oke, seperti ini itu. kan baru dari makanan Anda, misalnya kita, saya mau coba deh merubah kebiasaannya gitu kan ya. Ada cara lain nggak nih Bang Faidul untuk bisa membantu mengontrol gula dalam darah kita? Oke, jadi memang kalau kita pengen sehat ya, kita harus melakukan namanya pemeliharaan atau maintenance. Sama seperti mobil, Ya. kalau kita servisnya bagus ya, kalau mobil kita servisnya bagus, tentu mobilnya akan berjalan dengan baik. Dan Usianya akan panjang. Jangan sampai rusak kan Ya, gitu. betul. Nah, tapi kalau kita nggak servis mobil, kemudian mobilnya terlanjur rusak, apa yang terjadi? Biaya servisnya mahal, kita nggak bisa pakai mobilnya, kemungkinan malah kita harus ganti mobil. Ya. Ya, tapi kalau badan kita terlanjur rusak, kita nggak bisa ganti badan. Nah, gitu. Ganti casing kan nggak bisa Ganti ya. casing nggak bisa. Nggak Karena ada. itu, iya,
kita harus mau investasi kesehatan buat badan kita. Nah, salah satu investasi yang mungkin saya bisa rekomendasikan adalah namanya teknologi laser. Teknologi ini sekarang sudah dipakai di banyak sekali bidang kehidupan. Dalam dunia kedokteran pun dipakai untuk dokter-dokter bedah, dipakai untuk membantu operasi supaya bisa lebih presisi. Kemudian dalam kesehatan preventif pun pencegahan ternyata teknologi laser itu sudah dipakai khususnya untuk membantu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi ada teknologi laser yang bila kita arahkan ke pembuluh darah kita, ya baik di kiri maupun di kanan, dia sangat membantu fungsi dari pembuluh darah dan fungsi dari darah itu sendiri. Pengen tahu nggak ceritanya kira-kira seperti apa? Iya, coba. Jadi gini, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang digoreng, ya maka nanti cenderung itu darah kita tuh bisa berkumpul-kumpul, menggumpal-gumpal, dan itu membantu menyebabkan terjadinya masalah. Mendukung terjadi masalah. Tapi kalau kita bisa urai gumpalan itu ya dengan teknologi laser, maka kita bisa membantu supaya tidak menjadi masalah. Nah, orang diabetes itu sendiri sering masalahnya mengalami penggumpalan-penggumpalan. Nah, seperti ini. Karena darah lebih kental. Nah, seperti ini. Salah satu yang mungkin terjadi akibat penderita diabetes, gula darah tinggi, terus kemudian dia makan goreng. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, ini akan membantu untuk menghilangkan trombus-trombus ini. Sehingga nanti sel darahnya bisa terurai dan kemudian darah itu bisa berjalan dengan normal, diantar dengan normal pada tempatnya. Nah, tempat untuk darah itu sendiri ada di dalam sel yang disebut dengan mitokondria. Jadi nanti sel darah itu akan dibawa ke mitokondria, nanti akan menggunakan nutrisi dan oksigen yang ada di dalam darah untuk dipakai, diubah menjadi energi dalam tubuh kita buat beraktivitas. Misalnya tadi kita menderita diabetes, kita masih punya nih penggumpalan darah nih, kita masih darahnya masih kurang optimal karena kita baru bisa makan sehatnya cuma sekali atau 2 kali, ya kan? Nah, dengan bantuan teknologi laser tadi, nutrisinya bisa dipakai ke dalam mitokondria tadi, sehingga energi kita lebih bagus, ya. Nah, kemudian teknologi laser juga membantu membuka darah, pembuluh darah, jadi mengembang. Karena orang yang gula darahnya tinggi itu menyebabkan terjadinya keluarnya hormon insulin. Nah, hormon insulin sendiri menyempitkan pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu bersahabat atau berhubungan dengan yang namanya darah tinggi. Jadi sebetulnya satu cerita, diabetes dan darah tinggi 75%, 80% penyebab diabetes dan hipertensi itu sama. Nah, jadi dengan bantuan teknologi laser, pembuluh darahnya bisa dibuka, ya, sehingga aliran darah lebih lancar seperti itu. Jadi kita boleh berinvestasi pada teknologi laser. Selain tadi kita setelah investasi pada makanan sehat untuk membantu supaya kita mencegah komplikasi akibat dari diabetes tadi. Ya, ini makanan investasi yang tidak terlalu mahal. Ini kan kita bisa beli di pasar, di supermarket, tapi ternyata hasilnya kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Karena mahal, tapi juga harus diinvestasikan. Permasalahannya kita mau nggak investasi buat kesehatan? Biasanya investasinya itu kan untuk hal-hal yang lebih kebendaan ya? Iya, betul sekali. Coba saya tanya ke Bang Faidon, investasi kesehatan mau apa mau? Mau banget. Nah, ketika kita punya dana lebih, daripada investasi terus-menerus beli emas udah cukup nih. Apa gunanya punya emas kilo tapi badan sakit-sakitan? Lebih baik punya emas 2 kilo dan badan sehat. Oh iya dong. Oh gitu ya. Jadi mungkin seperti itu analogi dari saya. Oke. Terima kasih banyak loh Bang Faidon. Kalau kita mau investasi kan kita harus tahu detail ya. Bener kan ya Kang? Iya, betul. Makanya nanti kita akan olah lebih lanjut lagi seperti apa sih teknologi ini. Makanya jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah di Go Healthy. Cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat dan masih membahas mengenai diabetes. Hati-hati dengan komplikasinya ya, bisa mematikan ya, dan yang paling penting adalah kita harus menjaga kesehatan darah kita karena diabetes erat kaitannya sama kondisi darah yang tidak baik. Tapi kan tadi udah kasih tipsnya. Salah satunya adalah menggunakan teknologi. Teknologi laser. Ada Mas Manji di sini. Hai Mas Manji. Halo, Mbak Tantri. Sehat ya? Sehat. Masih segar kan? Harus segar. Iya dong. Soalnya kalau diabetes kan biasanya nggak seger ya. Nah itu dia kan aneh ya pemirsa. Kalau orang diabetes itu kan makan banyak, tapi kok tetap lemes. Itu kenapa? Karena gulanya yang ada di dalam darah tidak dibakar menjadi energi. Berarti kan PR-nya tinggal bagaimana kita bisa menggunakan gula tersebut menjadi energi kita. Nah tadi juga pemirsa kan sudah mendapatkan banyak tips
tipsnya bagaimana kita mengendalikan diabetes supaya kita bisa terhindar dari komplikasi, dan teknologi laser adalah salah satu cara kita untuk bisa menggunakan gula menjadi energi. Dan kalau misalnya dulu kita menggunakan teknologi laser ini menggunakan alat yang besar-besar, sekarang udah jauh lebih praktis, lebih portable. Bahkan saat ini saya sedang menggunakannya dalam pergelangan tangan saya. Namanya adalah dokter laser, alat kesehatan yang memanfaatkan teknologi laser untuk dapat membantu mengendalikan diabetes. Jadi dia bisa membantu untuk tubuh kita bisa menggunakan gula darah yang berlebih sehingga gula darah terkendali dan bisa terhindar dari komplikasi. Jadi ini intinya adalah teknologi laser khusus untuk darah. Yes, betul sekali. Karena ketika kita menggunakan dokter laser di pergelangan tangan, nantinya ini mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Oke. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser. Kemudian ya dibawa ke seluruh tubuh dan fungsinya nanti untuk aliran darah menjadi lebih lancar, metabolisme tubuh kita meningkat, energi kita bertambah, gula darahnya terkendali, resiko komplikasinya jadi bisa dibantu diturunkan. Tadi pas Mas Panji ngomong menyinari, aku langsung liatin itunya loh alatnya. Sinarnya. Emang ada sinarnya sih kelihatan dari sini. Pemirsa bisa lihat nggak ya? Itu ada beberapa warna ya Mas Panji ya? Iya, jadi dokter laser Perfect 10 Plus ini kita hadirkan dengan 3 warna laser. Merah, biru, dan juga kuning. Supaya kombinasi 3 warna laser ini bisa membantu kita untuk mengendalikan gula darah dan membantu mengurangi resiko komplikasi diabetes. Karena laser warna merah ini manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Dengan membantu mengurangi gula, kolesterol, kemudian membantu mengencerkan darah. Tadi kan diabetes katanya darah suka kental ya. Kental, ya. Kemudian bisa membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah nih, penyebab serangan jantung dan juga serangan stroke. Dan kalau laser yang warna biru, ini bisa membantu juga untuk mengurangi peradangan, membantu mengendalikan tensi. Tadi juga katanya kan diabetes sama hipertensi suka temenan gini ya. Bisa dibantu dikendalikan. Dan laser yang warna kuning, ini untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, supaya tidur kita lebih berkualitas. Mas Panji, biasanya orang yang terkena diabetes kalau sudah konsultasi ke dokter akan diberikan obat. Oh iya. Obat buat menurunkan kadar gula dalam darahnya. Betul. Ketika kita menggunakan obat tersebut dan dibarengin dengan penggunaan teknologi laser, itu nggak jadi masalah kan? Tentu saja tidak ada masalah. Oke. Karena kan fungsi dokter laser ini kan adalah untuk membantu melancarkan aliran darah. Justru malah bagus dong. Ketika kita gunakan dokter laser, aliran darah lancar, Anda konsumsi obatnya, ya berarti kan distribusi nutrisi, oksigen, obat-obatan juga kan bisa lebih optimal. Kan itu tujuannya kan? Iya. Ngomongin tujuan nih, biasanya kalau penyakit diabetes itu juga ada beberapa yang sampai ke kaki diabetes ya, Mas. Ya, Panji. Ada betul. gangrennya juga. Ya. Apakah kemudian teknologinya ini bisa membantu ataupun ada penyertanya misalnya? Yes, jadi ketika kita menggunakan dokter laser ini kita mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada Anda pemirsa di rumah supaya diabetes Anda bisa terkendali dan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi diabetes. Seperti yang tadi Mbak Tantri sampaikan bahwa salah satu komplikasi diabetes adalah luka yang sulit sembuh, kaki diabetes. Makanya ketika Anda memiliki dokter laser, Anda diberikan kesempatan untuk memiliki namanya laser pad. Laser pad ini fungsinya adalah untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Jadi misalnya kakinya misalnya mengalami luka atau kesemutan deh di awal seperti itu, kita bisa letakkan laser pad-nya saja supaya aliran darah lebih lancar. Jadi nutrisi oksigennya lebih optimal dan kemudian sel-sel tersebut karena mendapatkan nutrisi berarti kan bisa meregenerasi lebih baik. Supaya ya proses pemulihan lukanya juga lebih baik. Dan bahkan bukan hanya kaki diabetes, misalnya salah satu komplikasi dari diabetes itu kan stroke. Ketika Anda memiliki dokter laser, otomatis Anda akan mendapatkan yang namanya intranasal therapy kit. Dia digunakan di rongga hidung kita untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Supaya tujuannya membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihan stroke, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Nah, kan kita sepakat ya, yang membahayakan dari diabetes itu adalah komplikasinya. Setuju. Jangan sampai kita tahu kita diabetes setelah kita kena stroke. Betul. Setelah kita kena jantung. Ya. Nah, kalau misalnya kita sekarang lagi tidak ada keluhan, merasa sehat-sehat saja, apakah membutuhkan teknologi laser? Justru bagus kita menggunakan dari awal. Jadi kalau misalnya gini,
ketika kita sadar bahwa kita ini memiliki pola hidup yang tidak 100% seimbang, tidak 100% sehat, ya tidak ada salahnya dong untuk kita memanfaatkan teknologi dokter laser ini, karena dokter laser ini bukan hanya dapat digunakan bagi Anda yang mengalami diabetes, tapi juga kalau misalnya Anda memiliki faktor resiko, keturunan mungkin, atau bahkan sadar bahwa pola hidupnya misalnya kurang seimbang, bisa menggunakan dokter laser sebagai langkah preventif, pencegahan. Yang sudah terkena diabetes, dibantu dikendalikan, dan jangan sampai terkena komplikasinya. Yang mungkin udah diabetes, udah ada teman-temannya, udah ada komplikasinya, ya kita cegah jangan sampai berulang komplikasinya, dan jangan sampai semakin parah, kan begitu. Satu alat ini Anda bisa gunakan satu keluarga, karena pemakaiannya satu hari cukup 2 kali loh. Pagi sekali, malam sekali. Jadi ketika Anda sudah menggunakan, ya Anda tinggal kasih pinjam ke pasangan, kemudian ke orang tua, ke anak Anda yang sudah remaja, atau mau kasih pinjam ke tetangga juga tidak ada masalah. Ketika kita menggunakan dokter laser ini, juga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga tentu saja investasi kesehatan dengan alat kesehatan yang tepat untuk tubuh yang sehat, Anda bisa memilih dokter laser. Anda menyaksikan tayangan ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana teknologi laser dari dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda, membantu menjaga kadar gula darah Anda, supaya kadar gula darah Anda tetap normal, dan terbantu terhindar dari berbagai macam komplikasi akibat diabetes. Menjaga itu kata kuncinya. Makanya kita harus sama-sama ya Kang, menjaga mulai dari sekarang ataupun nanti kalau udah kena gitu kan. Termasuk menjaga dokter lasernya Mas, kalau ada apa-apa bagaimana? Oh iya dong, tenang saja. Kalau misalnya Anda memiliki dokter laser sekarang nih ya, Anda akan mendapatkan garansi spare part sampai dengan 1 tahun, dan Anda juga bisa mendapatkan konsultasi gratis dengan tim medis kami. Karena tujuan kami adalah membantu Anda dan keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Dan kami sudah hadirkan dokter laser kurang lebih sudah hampir 10 tahun. Dan sudah banyak yang merasakan manfaat dari dokter laser. Penderita diabetes, hipertensi, jantung koroner, bahkan stroke. Dan sekarang giliran Anda dan keluarga Anda untuk merasakan manfaat dokter laser. Nah itu, makanya investasi sekarang itu jadi lebih baik, karena nanti kalau udah sakit, kita mau apa coba Mas Panji, ya kan? Iya, caranya gampang. Tinggal hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, dan juga bisa mengunjungi website resminya Gogomall ya Mas Panji ya. Ya. Oke, Mas Panji terima kasih buat penjelasannya. Terima kasih Kak Ronald, Mbak Tantri. Ya, jadi pemirsa, biarkanlah yang manis itu hanya senyum kita saja. Darah kita mah jangan manis, darah kita harus tetap sehat. Jaga pola hidup sehat dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Ingin tahu tips-tips lainnya mengenai kesehatan? Saksikan terus Go Healthy, cara tepat Hidup sehat.